Perkenalkan, nama saya Imran Musgara dengan NIM 2423812059. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan GPS. Definisi dari GPS sendiri, GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan lokasi di permukaan bumi. Untuk secara singkatnya, GPS pertama kali dibuat atau diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1970-an dan pertama kali digunakan oleh militer mereka sendiri. Kini GPS banyak kali digunakan untuk keperluan sipil. Fungsi utama dari GPS sendiri adalah menyediakan informasi posisi, kecepatan, dan waktu yang akurat kapan saja dan di mana saja di dunia. Untuk komponen GPS memiliki 3 komponen, yaitu satelit. Satelit mengorbit bumi dan mengirimkan sinyal yang berisi informasi waktu dan posisi. Kemudian dikirim ke stasiun darat yang melalui satelit memperbarui data posisi satelit dan berkomunikasi dengan satelit. Dan yang ketiga, penerima. Penerima menerima sinyal dari satelit dan menghitung lokasi berdasarkan data yang diterima. Untuk cara kerja GPS atau Global Positioning System bekerja dengan prinsip trilaterasi, di mana perangkat atau penerima seperti ponsel atau GPS tracker mengukur jarak ke beberapa satelit yang mengorbit bumi, lalu menghitung posisinya berdasarkan informasi tersebut. Untuk cara mengoperasikan GPS tergolong mudah. Yang pertama, mengaktifkan GPS. Yang kedua, mengatur bahasa dan unit. Yang ketiga, mengatur waktu dan tanggal. Yang keempat, mengatur satelit. Yang kelima, menggunakan navigasi. Yang keenam, menggunakan fitur-fitur lainnya. Yang ketujuh, mengatur pengaturan lanjutan. Dan 8, mengupdate perangkat lunak. Kemudian dalam menggunakan GPS memiliki tantangan dan kendala, yakni sinyal terhalang audio fisik atau yang tergolong seperti gedung tinggi, hutan lebat atau terowongan dapat menghalangi sinyal untuk masuk atau mengoperasi di GPS. Yang kedua, kesalahan posisi atau delusion of position. Jika satelit yang terdeteksi tidak tersebar dengan baik di langit, maka bisa mengurangi akurasi dari posisi GPS tersebut. Dan yang ketiga, gangguan atau jamming. Gangguan sinyal dari perangkat jamming bisa menyebabkan GPS tidak berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir itu adalah keakuratan di daerah tertentu. Keakuratan bisa berkurang jika daerah pegunungan atau area dengan pemantulan sinyal yang tinggi. Setelah dari kendala, kita beralih ke keuntungan dalam menggunakan GPS. Keuntungan dalam GPS tersendiri adalah akurasi tinggi, yang mana GPS memberikan data atau posisi yang sangat akurat dan seringkali dalam beberapa meter. Yang kedua, global. GPS tersedia di seluruh dunia, dapat digunakan di mana saja dan tanpa ada batasan wilayah. Yang ketiga, kenyamanan, mempermudah navigasi, pemetaan, dan pelacakan. Dan yang terakhir, dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari navigasi pribadi hingga aplikasi industri dan militer. Aplikasi GPS yang kerap kali digunakan dalam industri kehutanan antara lain aplikasi OneFlow, OpenStreetMap, ArcGIS, dan Map2To. Untuk aplikasi OneFlow dirancang khusus untuk digunakan di hutan. Aplikasi ini mencakup fungsionalitas alat hutan dan mendukung operasi di lapangan. Untuk yang OpenStreetMap, aplikasi ini merupakan peta berbasis komunitas yang menyediakan informasi tentang tutupan lahan termasuk hutan. Dan ArcGIS merupakan perangkat lunak pemetaan yang powerful dan banyak digunakan untuk pengelolaan hutan, termasuk pemetaan kawasan hutan, analisis data spasial, dan perencanaan. Dan yang terakhir, Map2To merupakan sebuah software pemetaan yang memanfaatkan data GIS untuk mengelola aset hutan, sumber daya hutan, dan mengukur dampak lingkungan seperti pengelolaan hutan. Kita berujung di akhir, yaitu merupakan kesimpulan dari segala penjelasan saya pada hari ini. GPS atau Global Positioning System adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan posisi di permukaan bumi. Dengan 3 komponen utama satelit, penerima GPS, dan stasiun kontrol, sistem ini memberikan akurasi tinggi dalam navigasi, pemantauan, dan pelacakan. Meskipun ada tantangan seperti gangguan sinyal dan akurasi yang tinggi, GPS tetap menjadi teknologi penting yang digunakan di berbagai sektor, termasuk transportasi, kehutanan, dan pemetaan. Seiring perkembangan teknologi,
GPS diharapkan semakin efisiensi dan dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.